Kalau Tuhan itu izinkan sesuatu terjadi, Tuhan udah siap. Untuk hamba Tuhan tuh banyak gak sih di dunia pilot sekarang ini? Nggak banyak. Nggak banyak, karena gini, karena pilot itu berbeda dengan dunia perhamba Tuhanan atau bicara mengenai keimanan. Pilot itu paling susah untuk beriman. Semuanya kan sistem. Iya, karena kan semuanya dihitung, Pak. Itu. Kalau Tuhan panggil, masa Tuhan nggak tanggung jawab? Iya betul. Nah, dari situlah perjalanan itu dimulai. Shalom saudara, sekarang kita ada di podcast Joy Israel ya. Dan saya kedatangan tamu yang spesial. Hari ini Pastor Sifki ya. Sahabat saya, teman, dan merupakan seorang yang punya banyak sekali pengalaman dalam pelayanan Tuhan. Dan kita akan masuk dalam sebuah tema yang namanya memenuhi panggilan Tuhan. Karena ya semua orang itu hari-hari ini bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya karena begitu banyak rintangan, cobaan. Tapi sebelumnya kita akan mengatakan semangat 3 kali sebagai ciri khas dari podcast kita sama-sama. Yuk Pastor, kita ngomong 3 kali semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Luar biasa ya. Dan kita sekarang sudah sama-sama dengan Pastor Sifki. Pastor Sifki. Yes. Kalau boleh tahu cerita sedikit dong pengalaman dari masa muda atau masa kecil di mana sebuah peralihan yang luar biasa Tuhan bawa. Kan orang itu pasti dari kecil punya mimpi tuh ya. Iya. Misalnya mimpi mau jadi apa. Tapi in the end-nya kadang-kadang mimpi nggak terjadi tapi malah apa yang Tuhan mau. Nah mungkin bisa cerita bagaimana Tuhan panggil dalam melayani Tuhan dan impiannya yang harusnya menjadi sesuatu berubah. Dan itu perasaannya seperti apa? Yes. Jadi kalau bisa cerita, saya lahir dari keluarga yang nggak bermasalah. Everything okay. Masalahnya cuma satu, saya anak kolong. Anak kolong, iya. Kolong tuh orang tuanya berarti tentara ya? Tentara. Iya, berat tuh. Supremasi ABRI. Ya. Jadi akhirnya kita kayak orang kebal hukum. Konsekuensinya pasti hidup nggak karu-karuan. Gitu. Ya kan? Waktu SMA sebetulnya ya udah saya bilang sama Tuhan, kalau saya nggak lulus nih di Curug, saya mau jadi pendeta aja. Pernah ngomong begitu ya? Iya, saya mau jadi dalam aja. Iya. perjalanan hidup ya. Iya. Kalau ngomong cita-cita dari kecil udah nggak ada lain lah. Pilot cuma ya? pilot. Ya, pilot ya. Kecil, kalau papa saya pilot, TNI AU, lumayan tinggi ranknya. Jadi kalau anaknya ikut naik pesawat, nggak pernah di tempat penumpang, ditaruh di kokpit. Tiga-tiganya gimana nggak jadi pilot ya? Kokpit itu boleh ya Pak? Boleh. Ada tempat namanya jump seat. Kita di situ. Jadi udah dari kecil kalau ditanya, saya ini termasuk anak yang konsisten. Oke. Ya kalau anak-anak lain kan kecil pengen jadi dokter, ntar agak gede dikit pengen jadi artis, agak gede dikit pengen jadi insinyur. Kalau saya enggak. Dari kecil pilot, konsisten sampai jadi pilot. Nah, intinya adalah cita-cita saya sangat penuhi, tercapai. Semuanya. Iya, anak kolong kebal hukum. Gitu, hidupnya nggak karu-karuan, tapi satu, papa saya selalu bilang, papa ini nggak punya uang. Tentara nggak punya uang, Zif. Bilang sama anak-anaknya. Jadi kalau kalian nggak sekolah di tempat-tempat yang kalian bisa membiayai sendiri, kalian nggak akan sekolah. Gitu. Jadi saya dari kecil sampai SMA negeri. Kalau nggak negeri udah nggak sekolah aja udah. Gitu. Jadi emang keras didikannya. Singkat cerita, saya udah jadi pilot gitu. Dulu saya juga bukan orang yang jauh dari gereja, hidup di gereja. Mama saya berpuluh-puluh tahun jadi majelis gitu. Saya juga aktif di pemuda. Jadi gereja bukan hal yang asing. Tapi persoalannya adalah
saya cuman mengikutinya sebagai sebuah ritual atau status gitu ya. Jadi nggak bener. Jadi kita bukan kenal Tuhan, kita cuma ya tahulah itu Tuhan Yesus ini. Sampai yang namanya kenakalan itu berlanjut sampai saya jadi pilot. Nah, di tahun 1998, 23 Maret, Itu jadi Tuhan. pilot jenjangnya berapa? ya Berapa? Terakhir. saya mulai itu as a pilot 90. 90. Berarti Iya. 9 tahun ya. Iya, 90 saya jadi pilot. Itu duit ada, semua oke. Ya udah tahulah. Anak muda punya duit, nggak ada tanggungan kan. Makin jadi. 98 ada rasa jengah, ada rasa kayaknya udahlah gitu ya. Saya bertobat. Bertobat bukan ini, tapi saya udah nggak mau, saya janji saya nggak mau hidup seperti kemarin. Iya. Dan sebetulnya yang namanya panggilan atau pertobatan itu dimulainya 96. Tiba-tiba saya pengen nikah. Ketemu sama istri saya yang akhirnya jadi istri saya gitu. Kok pengen nikah? Padahal saya ini orang yang memproklamirkan orang yang menikah itu adalah orang terbodoh di dunia. Kenapa? Gini, saya selalu bilang gini, ya kalau mau minum susu nggak usah piara sapi gitu kan, adalah tinggal cari aja di supermarket juga banyak. Kenapa sih nakal? Saya bilang kalau yang namanya nikah itu dalam kamus hidup itu kata yang saya coret. Oh gitu. Iya, makanya 96 tiba-tiba mau saya udah mau nikah tapi memang masih hidup masih ya kayak begitulah ya. Tapi itu sebuah awal di mana Tuhan mulai sentuh hati. 96 mulai ini terus malah waktu saya bilang sama orang tua saya nggak siap waktu menikah. Iya, saya bilang, Mam, aku kayaknya mau nikah. Waduh, malah jadi persoalan. Kenapa? Wah, ini pasti diguna-guna lah, inilah itu, apalagi calon waktu itu kan bukan berasal dari Kristen asli ya gitu ya. Sampai saya buktikan segala macam tetap nggak percaya karena Zifki mau nikah tuh aneh. 98, 97 saya menikah, 98 saya bertobat. Saya bilang sama istri saya, sewaktu saya nikah yang kayak drugs atau apa segala macam udah selesai lah itu. Tetapi minum masih, ngerokok masih, kelabing masih gitu ya. Jadi yang legal masih. Sampai kemudian tahun 98 itu saya bilang sama istri saya mau selesai deh. Udah enggak lagi deh. Nah, kita udah stop. Saya buang semua video porn, itu kaset porno, semua saya buang. Nah, saya bakar, ini saya bilang selesai. Saya mau hidup Tuhan. Nah, dari situlah perjalanan itu dimulai. Dari 98. Dari 98. Terus masih jadi pilot, tetapi ya tadi sudah kemudian dengan perilaku yang berbeda. Sebenarnya pilot sendiri itu emang dunia begitu. Gini, kalau ngomong soal dunia gelap itu mau di profesi apa aja ada ya. It's depend on. Intinya adalah kenapa kegelapan itu kemudian ada, karena ada duitnya. Ya kan, kalau umpamanya profesi-profesi yang mungkin uangnya nggak banyak ya dunia gelapnya juga nggak banyak. Gitu. Tapi kalau profesi yang duitnya banyak ya. Tapi untuk pilot sendiri, untuk hamba Tuhan tuh banyak gak sih di dunia pilot sekarang? Nggak begitu banyak. Pilot yang jadi hamba Tuhan? Nggak banyak. Nggak banyak karena gini, karena pilot itu berbeda dengan dunia perhamba Tuhanan atau bicara mengenai keimanan. Pilot itu paling susah untuk beriman. Semuanya kan sistem. Iya, karena kan semuanya dihitung, Pak. Itu. Ya, bro, semuanya dihitung, ini dihitung, itu dihitung gitu. Jadi 98 ya saya mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Saya masih jadi pilot, tetapi
sudah banyak hal yang saya mulai kenal dari situ, mulai Tuhan percayakan jadi ketua bimbingan rohani Kristen di tempat di mana perusahaan di mana saya bekerja. Terus mulai jadi leader di ini sampai akhirnya kita mulai berpikir untuk ini wadah ini kita buat jadi yayasan dan segala macam gitu. Nah, berjalan di situ Tuhan mau lebih lagi. Di 2009 very soft calling gitu ada di hati, tapi jadi beban. Beban. Jadi kalau orang lain, banyak orang yang berubah itu dengan cara dikasih sakit, bangkrut. Kalau saya di puncak karirnya lagi tinggi-tingginya, lagi moncer-moncernya, Tuhan soft calling, dia bilang, Ziv, saya perlu kamu, bukan hanya full heart tetapi full life. Pertanyaan saya, waktu dapat soft calling itu bertahan berapa lama itu sampai jadi sebuah kenyataan? Sekitar hampir 1 bulan. Dan langsung cepat kan? Cepat. Langsung ambil keputusan full timer. Yes. Keluarga bagaimana? Istri, anak-anak? Jadi waktu saya hari itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kan tahun 88 saya bilang kalau saya nggak lulus, saya jadi pendeta, kenapa nggak Tuhan panggil di situ? Kok udah saya jadi pilot? Karena gini, ngomong soal berhenti dari terbang ini bukan cuma soal penghasilan. Terbang ini kan bukan cuma sekedar kerjaan, tapi juga hobi ya. Sukan gitu ya. Jadi itu Tuhan bener-bener, ya saya mau perlu kamu full time. Itu soft calling. Padahal kalau dibilang apakah saya udah pendeta? Belum. Tapi sudah melayani kemana-mana. Sudah melayani, belum melayani kemana-mana. Tetapi saya memang dari 98 udah mengabdikan diri untuk pelayanan, untuk melayani orang-orang yang berkekurangan, orang ini, orang itu. Cuman ngomong mengenai konseling dan segala macam. Cuman ngomong mengenai pendeta belum gitu. Siapa sih yang tahu Zivki 2009 pendeta? Nggak ada. Pendeta Zivki itu nggak ada. Gitu. Makanya waktu itu datang saya juga bingung. Terus saya mesti jadi apa? Gitu. Waktu istri saya datang sama istri saya dipanggil melayani dia sepenuh waktu. Terus dia tanya, kamu nanti jadi apa? Saya juga nggak tahu. Apakah waktu itu ada orang yang ditanya misalnya pendeta apa? Enggak. Itu memang langsung istri ngomong sama istri aja. Jadi waktu terakhir saya terbang Banjarmasin, malam saya nggak bisa tidur. Saya cuma berlutut nangis karena beban itu kok berat banget. Ganggu banget gitu. Dan hari itu kalau ngomong Tuhan itu ngomongnya gini kira-kira. Di akhir percakapan kami di jam 4:30 pagi sebelum saya ganti baju dan mandi untuk terbang lagi gitu, di jam 6 pagi flight. Itu Tuhan terakhir dia cuma bilang, ya sudah kalau memang kamu nggak mau gitu, saya akan cari orang lain yang lebih baik dari kamu. Wah, rasanya sakit tuh. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, bukan itu sih maksudnya. Akhirnya saya sampai di Jakarta, saya turun di Cengkareng, saya telepon chief pilot, saya minta libur 10 hari. Dan chief pilot sebenarnya nolak karena hari itu lagi banyak-banyaknya pesawat itu dikirim. Pilot terbatas, nggak banyak. Jadi nggak mungkin gitu. Tapi saya cuma bilang gini, saya ini unsafe untuk terbang. Karena namanya pilot itu harus 100% gitu, untuk waktu kita terbang. Ini saya udah kondisinya mungkin 60% karena secara psikis itu ada hal yang masih terjadi pergumulan. Saya bilang unsafe. Kenapa sih, Cap? Ya, ada satu keputusan yang sepertinya saya harus ambil dalam waktu dekat.
Ya mereka kalau chief pilot berpikir saya mau cerai. Karena hal itu umum. Ya, tapi namanya saya bilang no, my family is okay gitu. Oh ya udah deh, akhirnya dia nyerah. Ya udah Cap, silahkan 10 hari. Dan di situ saya mulai bilang sama Tuhan, saya minta 3 konfirmasi dari Tuhan. Saya minta 3 konfirmasi. Yang pertama, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil, istri saya pasti setuju. Itu. Begitu saya pulang, istri saya ini bukan orang yang punya tabungan. Oh gitu. Nggak ada. Karena kan yayasan udah jalan. Oh yayasan jalan. Iya, jadi kita ini benar-benar nggak ada tabungan. Terus anak 3. Masih sekolah semua, kecil-kecil. Tapi waktu saya bilang sama istri saya cuma bilang, kalau memang itu panggilan, Ani, kamu jalan. Kamu harus jalan. Yang luar biasanya tuh istri support banget. Itu yang gak mudah. Support banget. Justru waktu saya ragu, dia enggak. Pertanyaan saya, dasarnya apa istri support? Karena waktu kita masuk dalam pernikahan dulu itu, saya cuma bilang sama dia bahwa saya nggak tahu hidup ke depan. Tetapi kalau kamu setuju, saya cuma punya keinginan. Jadi pendeta? Bukan. Saya dan keluarga saya itu terpakai oleh Tuhan. Udah gitu aja. Agree dia. Dalam pernikahan itu ya? Ya, ini waktu awal. Dan tentunya waktu perjalanan kan mesbah saya bangun. Ternyata mesbah keluarga itu membuat kita jadi satu persepsi. Saya, istri saya, termasuk anak-anak. Gitu. Di situ sebetulnya terbangun. Nah, waktu teorinya sudah tahu, ternyata tantangan itu kenyataan prakteknya Tuhan taruh di depan dia. Dan dia jalani. Makanya waktu istri saya almarhum, kalau kita lihat dia orang yang paling santai menghadapi kematian. Santai banget. Karena dia sudah tahu destiny. Betul. Dia bukan orang Kristen, dia orang beriman. Iya. Dia orang percaya betul sama Tuhan. Makanya ngadepin kematian santai sampai akhir hidup. Gak pernah yang namanya ngeluh, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Gitu. Padahal semua yang dia doain hampir gak terjawab iya. Hampir gak terjawab. Hampir semuanya tidak terjawab ya. Tapi dia beriman ya. Dia sampai akhir. Kalau waktu peralihan tuh Pak, jadi waktu itu kan 10 hari. Akhirnya Bapak ngomong dong sama istri dan akhirnya ngomong sama chief pilot ya. Sama semuanya. Jadi saya 3 kali itu, 1 istri, yang kedua mama saya. Mama saya orang rasional. Saya tanya. Jadi dia waktu itu baru pulang dari Qatar. Tengokin adik saya kerja di Qatar as a pilot. Gitu. Pulang, pertama ngelihat saya, kata yang diucapkan adalah, kamu harus pindah ke Qatar. Gajinya gede, fasilitasnya luar biasa, dan segala macam lah. Saya cuma bilang, nah ini dia nih. Ini pasti nggak setuju kalau nanti tahu saya bakal mau jadi full timer. Udah, saya tungguin sampai selesai. Begitu saya ngomong, dengan santai dia bilang, ya kamu kayaknya lebih pantas jadi pendeta sih. Mam, ini nanti anak-anakku sekolah, aku makan gimana? Mama bilang, Abah, kalau Tuhan panggil, masa Tuhan nggak tanggung jawab? Iya betul. Saya akhirnya berlutut minta didoa. Konfirmasi yang ketiga yang agak gila. Itu heart confirmation. Jadi saya hari itu udah bantu di satu gereja. Minggu itu saya datang jam 10 pagi, ibadah 2 kali, saya datang yang jam 10. Yang khotbah
Pak Gembala, Pendeta Dirman Aritonang, Raja Gugup. Beliau berkhotbah, saya pakai pakaian casual karena saya nggak bertugas. Saya duduk di tengah, artinya nggak catching dengan mimbar. Saya duduk di situ. Saya bilang gini, Tuhan, ini terakhir. Kalau memang Tuhan panggil saya, Pak Gembala itu harus panggil saya ke depan. Acaranya terserah Tuhan. Tapi saya harus dipanggil ke depan. Kalau dia nggak panggil, berarti Tuhan nggak panggil. Saya nggak takut hidup tanpa penghasilan, tetapi saya nggak mau memanggilkan diri. Ini harus panggilan. Saya nggak mau memanggilkan diri. Saya nggak mau emosional. This is hard confirmation. Sudah, saya duduk. Khotbahnya mengenai inilah aku, utuslah aku. Pas banget gitu. Terus terakhir selesai berkhotbah, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita angkat satu pujian, nyanyi. Saya pikir amat tengah-tengah nyanyi. Saya minta Pak Zifki tolong ke depan tutup kita dalam doa. Aduh, kaget. Wah, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ya Tuhan. Saya berdiri, saya mau kasih tahu bahwa saya pakai pakaiannya nggak proper, bukan pakaian mimbar. Sekali lagi Pak Zifki tolong ke depan. Baru saya berdiri, saya ke depan. Saya cuma bilang, Tuhan, saya responi panggilanmu 100%. Waduh, jemaat amin. Saya pikir, mereka pikirkan saya ngaminin khotbah. Enggak, ini pengumuman pribadi. Saya bilang, ya sudah, selesai. Saya tunggu sampai jemaat habis, baru saya datang. Saya tanya sama pendeta dia, Pak, saya mau tanya, kenapa Bapak panggil saya? Hari ini Tuhan bicara 2 kali Pak sama saya. Yang pertama itu khotbah jam 7, suruh dibawa di jam 10 dibawa di jam 7. Jadi yang jam 10 itu harusnya khotbahnya itu adalah pernikahan di Kana. Jadi khotbah panggilan yang jam itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya mau tutup. Ini bukan sebuah kebiasaan. Saya mau tutup, Tuhan ngomong bukan kamu. Zifki yang tutup. Ya. Dia lihat saya mau mata udah bengkak. Zifki ada apa? Kenapa? Baru saya cerita. Waduh, beliau kaget. Yang benar Pak ya. Sekarang Pak ini udah hard confirmation. Saya berlutut sama istri saya. Tolong doakan kami supaya kami kuat jalan ini. Itu hari Senin, itu hari Minggu, hari Senin saya taruh resignation letter saya di perusahaan. Udah keluar. Kaget. Sampai itu manajer pilotnya dia bilang, Zif, we are afraid. Ini gua taruh di laci gua anggap nggak ada. Sekarang lu pikir lagi. Saya bilang, saya sudah berpikir. Dan this is my final decision. Nanti anak tuh, kamu gimana? Ini gimana? Percayalah. Saya, ya udah. Kira dari situ masuk pelayanan, mulainya gimana? Ya, jadi habis itu ya saya tahu mau ngapain kan. Berarti ya sempat begitu. Jadi begitu kembali ke rumah udah nggak ada status, artinya saya jadi pengangguran. Berapa lama itu? Minggu kira-kira 2 atau 3 minggu berikutnya itu sudah mulai Pak Dirman udah mulai jadwal saya di ibadah-ibadah yang ini mulai tetapi untuk saya sampai pada posisi mungkin kalau
banyak orang itu dia gain up butuh di atas 10 tahun nih. Saya di full timer saya di tahun kedua, belum 2 tahun, di tahun kedua Tuhan udah kayak saya di tempat-tempat yang sebenarnya kalau kita melihat ya, melayani Tuhan itu kan panggilan. wow. Ini satu pilot, satu panggilan nih. Ini dua-duanya juga mimpi yang luar biasa. Kenapa waktu itu gak berpikir melayani sambil pilot? Kan bisa ya. Nah, justru karena panggilannya itu Full timer ya. full time. Saya sudah full heart melayani Tuhan. Oh, waktu itu sudah full heart. Sudah full heart melayani Tuhan. Oh, gitu. Kalau sekarang kan kalau orang ngomong kan kita kan bisa kayak Paulus. Jadi ada yang begitu, nggak ada masalah. bisnis sambil kerja, Iya. profesi sambil melayani, Iya. bisnis sambil pelayanan. Iya. Ini kan benar-benar sebuah yang ekstrim buat saya ya. Yes. Tiba-tiba full time. Ini memang saya mau tanya perasaannya waktu lepaskan semua itu damai sejahtera nggak Pak? Damai. Sampai sekarang. Yes. Oh, puji Tuhan. Yes. Jadi saya selalu bilang gini, kalau orang berpikir bahwa saya keluar dari zona aman, ya kan, dan zona nyaman, kemudian masuk ke dalam pelayanan. Kalau saya kok kebalik ya? Kalau kemarin saya justru bukan di zona aman dan zona nyaman. Kenapa? Karena saya nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Hari lepas dari situ, saya ada di zona aman dan zona nyaman. Karena saya hidup dalam jaminan. Kalau kemarin sebelum itu saya harus cari makan sendiri. Mikir anak ntar sekolah gimana, cari sendiri gitu. Tapi untuk setelah lepas itu semua, Tuhan cukupkan ya. Iya. Yang tadinya jadi tanggung jawab saya jadi tanggung jawabnya Tuhan. Perlindungan tanggung jawabnya Tuhan. Segala yang saya butuhkan Tuhan yang cukupkan dan itu Tuhan buktikan. Gitu. Di pertengahan jalan ya, saya kan kenal Bapak ini udah agak lama ya. Saya tuh melihat sendiri bagaimana perjuangan Bapak untuk merawat seorang istri. Nah, itu kan gak mudah ya Pak. Sudah tinggalkan pekerjaan, melayani Tuhan. Tuhan bawa dalam sebuah pelayanan yang bagus ya. Tuhan jamin. Tapi waktu melihat istri begitu, ada nggak perasaan Tuhan aku udah melayani lu, aku udah ngikuti Tuhan lo, aku udah taat lo, aku udah berikan hidupku lo. Tuhan suruh aku tinggalkan pilot, aku mau lo. Tapi kenapa ya istriku mengalami begini? Kenapa? Oh begitu. Belum sampai ke sana, istri saya yang nyegah. Jadi waktu itu sempat komplain juga. Jadi gini, istri saya itu, saya sempat bilang, Andi, jangan takut, Tuhan pasti sembuhkan kamu, Tuhan pasti buat mujizat. Istri saya ngomong, aneh, sembuh itu bukan target buat aku. Maksudnya gimana? Gini loh, kalau cuman targetnya sembuh, pertanyaannya kenapa Tuhan mesti bawa saya sakit dulu? Kenapa? Emang Tuhan nggak bisa jaga? Tuhan bisa jaga nih. Kalau Tuhan mau sembuh, cuman mau nyembuhin, hari ini tanpa dokter, tanpa apapun, aku sembuh. Tapi kalau nanti kita diminta untuk berproses, targetku itu ngerti Tuhan maunya apa di dalam kehidupan kita. Nah terus dia bilang gini, kan kalau cuman mati aja, semua orang bakal mati. Siapa yang bisa lepas dari kematian? Gak ada. Kenapa kita pikirin? Kan ada Tuhan Yesus. Waktu kita mati, gak ada masalah. Gitu. Gak ada masalah nih.
Kamu akan mati, saya akan mati, semua akan mati. Jadi saya juga nggak punya target untuk hidup selamanya kan. Gitu. Jadi udahlah. Ini ada sesuatu yang Tuhan mau kerjain. Untuk aku, untuk kamu, untuk anak-anak, dan untuk banyak orang. Apa jadinya nanti kita lihat aja. Nanti Tuhan maunya seperti apa. Oh, itu udah ya awalnya. Itu dia yang ngomong. Makanya saya bilang, makanya saya jadi nggak, akhirnya mungkin kalau dia nggak bicara itu, mungkin saya akan sampai pada komplain tadi. Gitu. Mungkin. Jadi karena ada sesuatu yang dibicarakan itu. Karena dia yang cegah, dia yang ngasih tahu sama saya bahwa what's the truth of life is, gitu. Ya udah, kita ikutin. Gitu. Ini bukan sebuah kebetulan. Kita ikutin. Makanya ini orang bener-bener nggak pernah ngeluh, nggak pernah komplain. Gitu. Dari panggilan Bapak sampai Ibu dipanggil Tuhan itu berapa tahun, Pak? 2009 full timer ya. 2009 istri saya dipanggil 2020. Dari 2009 sampai 2022 ada nggak masa-masa di mana kalian berdua itu, ini kan kalau ini kan pasti struggle nih ya. Ada nggak di tengah-tengah itu part of your full timer tuh, di tengah-tengah itu ada struggle lagi, maksudnya ekonomi. Ini kan yang paling struggle ini puncaknya lah ya. Tapi sebelumnya pernah nggak Pak alami itu? Sorry. Apa Pak? Baru itu Maret. Itu Mei saya mengundurkan diri. Kan nggak gajian tuh. Juni udah nggak gajian. Juni akhir anak-anak mulai masuk sekolah. Juli anak saya mau dikeluarin dari sekolah. Karena saya belum membayar daftar ulang. Nggak gede. Cuman 4.800.000. 1.600.000 satu anak. Struggle. Saya bilang, Padahal dulu itu kecil sekali. Aduh, itu uang ada artinya itu. Iya. Jadi saya bilang kita itu bahasanya pelajaran pertama. Gitu. Begitu itu menghadapi bahwa anak kita udah nggak boleh sekolah lagi, gitu ya. Ya, istri saya dengan santai dia datang. Waktu dia datang cuman, ini bisa ngomong nggak? Bisa. Kenapa? Nggak gini. Ini aku dipanggil, terus aku dikasih tahu bahwa anak-anak kayaknya minggu depan udah stop nih, udah nggak boleh sekolah lagi. Loh kenapa? Karena belum bayar daftar ulang dan ini. Berapa emang 4.800.000? Terus dia tanya, ada uang nggak? Puji Tuhan, nggak ada. Nggak ada duit loh nih. Oh ya udah, terus gimana? Ya udahlah. Satu-satunya berdoa. Nggak ada jual barang. Nggak ada. Jadi itu kita rencanakan. Mau jual barang juga apa? Mobil masih kredit, ya kan? Rumah juga masih kredit. Dan nggak ada yang udah lunas gitu. Gitu. Kalau barang mewah, that's the problem. Saya nggak pernah punya. Nggak punya. Ya karena memang saya daripada beli semewah mendingan nolok orang aku buat bangunin sekolah. Gitu, kan? Jadi emang nggak ada. Jadi hari itu ya sudah. Terus gimana? Ya udah kita berdoa aja. Kamu udah tahu. Kita udah tahu resikonya seperti ini. Sudahlah. Jadi saya berdoa waktu itu gini. Tuhan, anak-anak ini Engkau percayakan padaku, tetapi sungguhnya mereka adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah anak-anakmu. Kalau aku bapak yang bodoh nih, mau dan ingin mereka sekolah yang tinggi, aku terlalu percaya bahwa Engkau juga ingin. Aku punya cita-cita yang tinggi, engkau lebih ingin cita-citamu sempurna atas mereka. Kalau minggu depan mereka harus keluar, aku akan keluarkan mereka, dan aku percaya engkau punya tempat yang lebih baik. In the name of Jesus. Amin. Dah. Habis itu udah. Nggak usah dipikirin lagi. Santai. Di hari Minggu, ada orang tiba-tiba saya mau, ya udah dipercaya khotbah-khotbah kecil. Orang dari Pontianak, SMS waktu itu belum WA.
SMS saya. BlackBerry. Masih 2009 SMS. belum, masih SMS. SMS. Dia BlackBerry ada. BlackBerry. Tapi waktu itu SMS dia. SMS. Saya diutus Roh Kudus nih untuk kasih sama Anda 5 juta. Wow. Saya bilang, oh iya mas, thank you. Nanti Selasa ya, aku ke Jakarta, aku bawa uangnya. Oh baik. Udah nih. Gitu. Akhirnya dia Selasa, dia datang. 5 juta I put aside. Kenapa? Karena gini loh. 5 juta ini saya bisa dapat dimanapun. Saya minta sama adik saya. Ya betul. Saya minta sama mama saya. Kakak saya juga pilot juga. Gitu. Jadi 5 juta itu bukan hal. Cuman kan kalau saya bukan tipe yang begitu. Wow. Punya kesulitan ya udah. Hadapi aja ya. Iya udah. Diam kayak gitu. Jadi akhirnya oh ya udah. Saya put aside. Yang saya tanya, gimana Tuhan nyuruh Anda ngasih saya 5 juta? Oh ini menarik. Ini yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Gitu. Jadi dia cerita, wah jadi aku tuh di gereja datang, kan dia biasa kalau datang itu lebih awal. Dia nikmatin ada instrumental di gereja. Terus lagi dia nikmatin itu, selesai dia doa mau masuk di gereja itu, tiba-tiba wajah saya muncul. Oke. Dia bilang, kok jadi keingat-ingat di Zivki ya? Kenapa ya? Terus wajah Anda muncul. Terus ada figur 5 juta. Zivki 5 juta. Dan ini orang ya, latar belakangnya aneh karena dia seorang dokter ahli tulang. Oke. Jadi bukan yang pelayan Tuhan atau bukan pelayan Tuhan dalam artian pengerja gereja atau yang rohani lah, titel. Yang kedua, beliau ini bergereja di gereja bukan yang karismatik ya. Gitu. Yang kalau yang namanya betul yang tradisional ya. Nah, jadi kalau kita ini yang karismatik kan dengar suara Tuhan, suara Tuhan berbicara itu udah hal yang sering kita dengar. Kalau di gereja itu kan enggak, tradisional beda. Tiba-tiba ada penglihatan, gitu. Tiba-tiba ada figur. Wow. Memang deh waktu itu saya di kantong saya itu ada 10 juta. 5 juta di kiri, 5 juta di kanan. Karena saya sebelum ke gereja, saya mampir ke gereja, ke rumah sakit ngambil uang operasi. Jadi ada uang cash. Akhirnya saya berpikir apa ya maksud Tuhan ya? Oh, apakah saya harus kasih sama dia 5 juta? Oke Tuhan, saya kasih. Waktu saya ngomong gitu, itu penglihatan itu masih ada. Terus sampai akhirnya saya SMS Anda. Baru penglihatan itu hilang. Gitu. Apa ya? Apa mungkin karena Tuhan takut saya berubah pikiran apa gitu ya? Dia sendiri. Oh gitu ya. Terus baru dia tanya. Karena ini orang taunya saya adalah pilot. Dia tidak tahu saya full timer. Kalau lumayan dia tahu nih dengar Zivki full timer. Mungkin ya ada belas kasihan atau apa. Yang dia tahu saya ini orang yang sama dengan dia dalam level kecukupan yang standar. Seperti itu. Jadi pengalamannya tuh luar biasa sekali dengan Tuhan. Jadi waktu Tuhan panggil itu, Tuhan tuh provide ya Pak. Wow. Tuhan pelihara ya. Terus jadi akhirnya semua Tuhan cukupkan nih. 5 juta dikasih sekolah anak. Tapi ada nggak pernah di dalam panggilan itu ya kerinduan kembali lagi? Misalnya ada bisikan-bisikan. Misalnya kan sering naik pesawat tuh kemana-mana itu ya, jalan-jalan gitu. Terus di dalam pesawat, aduh, gue nih ya hobi kan beda Pak ya. Hobi itu kan kadang-kadang kan kita pengen lagi ya gitu. Ya. Wah pengen lagi nih. Pernah nggak ada begitu Pak? Kalau sekedar hobi, iya. Oh, mulai terbang gitu ya. Saya juga sering kadang-kadang sewa untuk terbang gitu ya, main-main rasa lagi atau butuh simulator. Ya. Dan kebetulan
waktu hal yang aneh tuh adalah waktu selesai saya full time, kira-kira 3-4 bulanan, mulailah banyak orang itu cari saya, termasuk perusahaan saya yang dulu. Jadi saya ketemu sama teman pilot, terus kemudian teman pilot ini nanya, Zif, lu udah ketemu Pak Dirut belum? Belum. Kenapa bang? Nah, kemarin ngobrol-ngobrol dicari. Oh gitu. Enggak, belum. Emang kenapa? Iya, dia bilang sama gua, Cap, saya ini sayang banget sama satu orang di perusahaan ini. Tahu nggak siapa? Nah, nggak tahu. Siapa? Saya. Kan, siapa? Itu si Kapten Zifki kemana? Gua sampai dia berpikir, suruh balik lagi aja gitu. Akhirnya ya udah saya Itu sampai setelah 4 bulan 4 bulan full full time. time. Utang udah tunggakan mobil, Banyak ya. ya mau rumah, udah mulai sitaan, udah mulai keluarkan mau diambil Sampai semua segini? ditarik. Ya udah saya nyerah aja, mau disita sih, mau diambil, terus mau gimana? Gitu, gimana? Dan saya tidak pernah minta tolong sama siapapun. Gitu. Nah, saya nggak pernah mau. Udah terus gitu, saya biarin aja. Ya ini udah develop. Terus dia, ya udah saya ke situ itu mau ngambil perlengkapan saya yang belum saya ambil gitu. Akhirnya saya datang ke tempatnya di Dirut itu, singkat cerita ngobrol, wah seneng banget ya. Dia bilang, omong kosong nih Cap, omong kosong aja. Apa? Lu kalau saya recall mau nggak? Saya bilang, Pak, saya sekarang pendeta. Pendeta is a matter of time management. Tapi gua butuh lu nih, tolong mau nggak gitu. Kalau gua tawarin, saya bilang, itu satu, saya pendeta. Yang kedua, ya, saya itu nggak bisa kerja. Kenapa? Karena di perusahaan saya yang saya tinggalin itu saya punya bond berapa? $27.000 plus 150 juta. Gitu. $27.000 itu bond training, yang 150 juta itu waktu saya pindah ke company itu ada namanya transfer fee. Nah, itu harus digantiin. Kalau saya kerja sama yang lain, aduh, nggak etis. Ini harus dibayar dulu. Oh gitu ya. Gini, untuk yang pertama soal waktu, Cap, free time. Tapi lu tolong bantuin gue. Lu bisa di kantor datang nih seminggu sekali aja, sehari. Aduh, udah puji Tuhan. Kayak Kristen juga. Bukan. Oh bukan. Tapi dia tahu ngomong pendeta. Udah puji Tuhan kiri. Oh gitu ya. Ya deh, aku pikirin deh ya gitu. Yang kedua, ntar gue cari jalan keluar. Dia bilang gitu. Ya udah. Ya kalau free time gitu, nggak ganggu pelayanan saya, kemungkinan saya bisa kerjain. Gitu. Tuh godaannya. Iya. Mungkin saya ya udah kasih waktu saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang gini, kalau dia telepon saya sekali lagi, saya datang. Gitu, berarti Tuhan boleh untuk saya kerja, untuk saya di situ. Udah seminggu teleponnya, Cap, doanya udah selesai belum? Saya bilang, Pak, serius? Iya. Terus gimana? Gini, datang deh ke kantor. Saya datang ke kantor, singkat cerita aja. Yang pertama, gaji Anda
terakhir keluar dari sini pilot ya plus jam terbang 60 jam saya kembali. Itu menjadi gajimu 1 bulan tiap bulan. Time free. Gitu. Jadi tidak terikat. Jadi Anda bisa pelayanan bebas. Itu satu. Yang kedua, untuk yang ke perusahaan yang itu, yang 27.000 tambah 150 juta, nih, dikasih saya. Ini 150, ini 27.000. Bayar deh. Ya udah, oke kalau gitu. Tapi bener ya, saya bener nih, saya nggak bisa ngantor. No worries. Pokoknya kamu, saya butuh. Ya udah. Akhirnya saya ke sana, sampai singkat cerita sampai di sana saya bayar. Ini terus saya tanya, 150 juta, oke gue balikin. Yang 27.000 kan itu bond training. Ini kan license saya nggak pakai nih. Boleh nggak? Saya minta diskon gitu. Saya mau ngeringanin si beliau ini. Terus dia naik nih, si Bro Valen namanya. Dia di biro hukum. Dia naik, ngadep direksi, nanya soal yang 20, diskon untuk 27.000. Begitu turun, dia ketik yang 150 mana Cap? Keluar surat namanya lolos butuh, bahwa saya sudah tidak punya tanggungan lagi sama perusahaan ini. Jadi di situ saya lihat kok nilainya cuma 150 juta. Terus yang 27.000 gimana? Katanya direksi diampunin. Oh gitu. Oke, wah happy saya. Aduh puji Tuhan, ya udah. Saya balik ke si Dirut. Saya bilang sama dia, Pak, namanya Pak Bambang. Udah beres nih. Lolos butuhnya, suratnya, jadi gue bisa kerja, dalam artian status ya, gitu. Yang kedua, nih, yang 27.000, puji Tuhan, nggak jadi 27.500, forgiven. Jadi, udah, itu bisa di. Waduh, gue happy banget. Oke ya, jadi ntar kalau gue kontak-kontak, harap maklum ya. Oh ya, it's okay anytime, saya bilang gitu. Udah. Pokoknya remote aja kayak kerjanya gitu. Oh iya, santai-santai. Ya udah. Gitu. Terus nih, yang 27.000 itu buat kapten aja. Buat lu aja. Hah? Buat gue? Iya. Lu pakai aja. Wow. $27.000. Wah. Saya berlutut, saya bilang. Tuhan tuh baik. Ini yang utang yang build it nih. Selesai. Berarti itu sempat kembali lagi nggak terbang, kantor. Hanya advisor. Sampai sekarang? Nggak. Oh, advisor. Waktu zaman dia jadi dir. Oh. Dan periode berikutnya saya masih jadi advisor. Berapa lama itu? Lumayan lama. Lumayan lama. Sekitar 5 tahun. Dan itu Tuhan, habis itu selesai dari situ, tiba-tiba ada satu tokoh di negara inilah nyariin saya, Pak. Minta dibantuin juga. Saya bilang, Pak, saya pendeta dan saya udah bantu di perusahaan yang ini. Dia, you bantu aja. You bantu itu, you pendeta, saya kan nggak ganggu. Tapi you bantuin gua. Saya bantuin dia, jadi saya double income-nya. Wow. Itu benar-benar, waduh, misi jalan. Saya pikir-pikir jauh lebih besar dari yang pernah saya terima dulu. Ya benar. Iya. Gila nggak? Sampai akhirnya itu 5 tahun selesai, sampai sekarang nggak lagi ya? Jadi saya kayak saya itu orang yang mungkin banyak orang bilang ya cukup gila. Saya resign dari Dirut 1 kali, dari direksi 1 kali. Resign. Oh, tuh jadi direktur tuh. Ya. Jadi saya sempat di perusahaan itu, terus akhirnya ini saya diangkat untuk, saya terakhir jadi senior vice president di situ, yang satunya jadi CEO di satu perusahaan penerbangan. Akhirnya keluar tahun 2000?
Saya selesai yang satu 2010, yang satunya 2016. Tapi saya masih dipakai, ada perusahaan yang cukup besar juga as a consultant. Itu sampai 2019. Setelah itu semua close, mulai full timer benar-benar. Apa? Setelah 2012 sampai sekarang udah nggak lagi. Benar nggak sentuh apapun. Wow, Nah, wow. saya kalau nggak dipanggil, nggak dipaksa, saya bilang yang konsultan sama. Saya tahu itu free time. Saya tahu, tapi selalu saya minta konfirmasi sama Tuhan. Gini loh, hidup kita dalam dunia ini pengutusan. Itu yang saya sadari betul. Bahwa kita ini hidup bukan untuk kita. Kita ini untuk dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Itu diciptakan oleh Dia dan hanya untuk Dia. Jadi apa-apa saya lapor. Gitu. Ini ada tugas begini gimana? Kalau Tuhan bilang boleh, saya jalanin. Jadi konsultan juga sama. Sampai saya melihat Bapak juga punya anak-anak ya, dibawa untuk dididik dari Papua ya. Itu juga panggilan gak mudah itu ya. Gimana Pak ceritanya? Sama dong. Ya kita tahu. Sama dong. Tapi itu dari panggilan itu gak mudah loh itu. Udah. Tapi ya tadi, ya itu just sufficient gitu. Saya mau terbang ke Silimo waktu itu dari Wamena. Karena kebetulan base camp misi kita salah satunya ada di Wamena. Gitu, mission helikopter. Waktu itu mau terbang ke itu karena ada bantu salah satu rekan kita juga penerbangan misi yang pesawatnya nyosor di sana. Jadi kita karena runway-nya tertutup, jadi untuk evakuasi kita yang terbang pakai helikopter. Kita bawa alat-alat. Nah, di situ waktu mau start engine Rusak. bukan. Disuruh cut. Saya bilang, kenapa? Sebentar Bapak Kapten. Apa? Saya usir dulu tuh anak-anak di belakang. Karena kan kalau helikopter ada baling-balingnya. Itu kalau kena kan PR tuh Pak. Akhirnya sebentar, terus saya buka pintu, saya lihat, saya bilang, itu anak-anak sekolah apa? Nggak sekolah. Aduh, di sini banyak itu anak-anak terlantar begitu. Ya udah nanti saya pulang, ajak saya ini. Oh, saya lihat Pak di pasar terlantar. Oh, nangis. Wah Tuhan, tuh urus kayak gitu. Ya udah. Kalau cap lagi. Sorry. Saya ini ending dari pertanyaan Yes. Kemarin saya ketemu teman juga ya. Teman saya itu punya isi dipanggil Tuhan. Dia itu sempat hopeless nih. Jadi saya pernah tanya nih, kenapa nggak semangat lagi? Dia bilang sayapnya patah satu. Jadi dia kayaknya mau lari panggilan. Dia bilang lu nggak bisa lagi dia pelayanan. Gua udah nggak bisa lagi fokus lagi ke keluarga lu. Karena memang ya kita tahu dia punya cintanya tuh luar biasa. Pastor, waktu istri dipanggil Tuhan, ini kan udah setahun nih. Setahun setengah. Tambah down atau tambah semangat? Linglung sebulan. Linglung. Saya sempat saya gini. Saya nggak percaya bahwa Tuhan nggak jawab doa saya. Kami puasa, kami doa, bergumul, nangis, minta untuk disembuhkan. Saya nggak percaya hadapin kenyataan bahwa Tuhan jawab enggak. Gitu. Itu linglung itu satu. Yang kedua, saya ini sama istri saya tahu sendiri. Dia yang dukung saya, dia yang bukain banyak hal. Bahkan walaupun dia bukan teolog, tetapi dia bukakan banyak hal.
dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan imannya, statementnya banyak saya pakai gitu untuk sungguh-sungguh itu jadi pengalaman kita. Dia dampingin saya itu, sehingga kalau dia nggak dampingin saya mungkin saya nggak bisa seperti sekarang gitu, sehingga keluarga saya terpakai betul sama Tuhan. Nah waktu itu saya kehilangan pegangan Parah ya sempat ya. pasti dong gitu. Broken wing, iya Ya, broken brain. iya itu saya alami 1 minggu, 1 bulan, Satu sorry, bulan. 1 bulan. Jadi saya sempat di hotel ini 10 hari nggak Sendiri ngapa-ngapain di kamar sama anak-anak saya. sama anak. Nanti pindah lagi sampai anak-anak saya bilang, "Dad, kenapa sih, Dad?" Nah, ini tadi. Ternyata kalau Tuhan itu izinkan sesuatu terjadi, Tuhan udah siapkan. Tuhan siapkan ternyata ada support system, yaitu anak-anak saya. Mungkin kalau tanpa mereka, gitu, seperti hari ini, yang dia betul-betul ada di samping saya, dia melayani bersama dengan saya, dia gantiin the broken wing, gitu. Mungkin saya nggak bisa, tapi masa-masa itu ada, saya ngalamin dan itu berat, gitu. Nah, sekarang ini justru saya ngelihatnya gini, lebih semangat. Kenapa? Istri ada ya. Iya. Kenapa? Karena kalau kemarin saya berjalan nggak ada amanat. Kalau sekarang ini, karena istri saya itu cuma satu amanatnya, Apa? jaga anak-anak itu anak-anak panti, dan jaga anak-anak. Aku titip ya Hani. Cuma itu. Saya bilang, emang kamu mau kemana? Nggak, aku titip aja. Karena aku sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa bantuin. Itu dia matanya merem. Ya. Udah nggak kuat buka mata. Karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa urus mereka. Itu udah pasti. Jadi dia titip itu. 1, titip. Yang pertama dia titip justru anak-anak panti. Oke. Yang kedua dia titip anak-anak kita. Berarti ini ke depannya anak panti bisa lebih banyak kayak Pak. Hopefully. Apa? Saya pokoknya semaksimal sesuai dengan yang Tuhan Ya. yang Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya sekarang begini Pak. Kalau panggilan ini ya nggak bisa hilang berarti ya. Selalu ada terus berarti ya dalam hidup kita ya. Iya. Jadi kalau ada orang bilang dia panggilan tapi di tengah jalan dia nggak terusin, itu gimana Pak? Iya. Gitu. Karena gini. Karena banyak sekali yang saya lihat sekarang ini lari dari panggilan. wah banyak sekali. Saya punya beberapa teman yang hari-hari ini, makanya ini perlu kita jadikan podcast. Kenapa? Supaya ini orang bisa kuat. Karena ya seperti tadi istrinya dipanggil Tuhan, anaknya kecelakaan meninggal. Terus kemarin ada satu orang lagi yang dia mau lari dari panggilan karena finansial, ekonomi, benar-benar habis gitu. Dan dia merasa ini is not calling dia. Kan Pak Syifki udah nih lewati finansial nih, udah lewati lepas dari sesuatu yang nyaman. Yang paling klimaks nih istri dipakai. Sempat lilong sih ya sebulan ya. Tapi 3 ini you stay in your calling gitu. Jadi itu yang penting, karena dari 3 ini semua bisa membuat orang nggak dari panggilan. Karena kan sebetulnya gini. Kalau saya selalu prinsipnya yang harus diketahui adalah waktu kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus pernah bilang syaratnya 2, Zif. 1, kamu sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Baru yang ketiga, mengikut aku. Sangkal diri ini, sangkal cita-cita, sangkal siapa kita, harga diri.
sangkal kepemilikan, ini yang paling penting. Itu harus disangkal. Gitu. Yang membuat orang itu lari karena penyangkalan ini nggak ada. Begitu ada sesuatu yang dalam tanda kutip sepertinya Tuhan ambil, seolah-olah itu adalah milik kita yang Tuhan ambil. Jadi akhirnya Tuhan jadi jahat. Yang harus kita sadari kalau kita sangkal kepemilikan, loh aku nggak punya siapa-siapa. Saya nggak pernah kehilangan istri karena istri saya bukan punya saya. Oke. Saya nggak pernah kehilangan harta kalau orang tipu saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya harta. Semuanya punya Tuhan. Dan saya harus kembalikan kembali untuk kepentingannya Tuhan. Jadi itu. Kalau itu ada, baru yang kedua. Kita rela untuk apa? Berkorban. Pikul salib. Gitu. Banyak orang yang mencoba masuk di dalam pikul salib tanpa penyangkalan diri. That's the problem. Gitu. Akhirnya begitu sesuatu tidak seperti yang dia inginkan, banyak yang lari. Itu pasti gitu, itu pasti, dan itu akan terjadi. Itu selama kita tahu bahwa ini, karena tadi contohnya cita-cita. Terus pengen anak saya jadi begini, anak saya jadi begitu. Begitu dia nggak punya biaya sekolah, Oh ya, struggle. Ini akan kemudian menjadi satu trigger untuk dia keluar. Gitu. Dan kalau bicara mengenai lari dari panggilan, kan ada dua, ada yang lari penuh, ada yang setengah lari. begitu ya. Ada yang setengah lari, bos. Oh ya. Yang paling bahaya yang setengah lari. Oh gitu malah. Iya, gini, dia nggak berhenti jadi pendeta, tapi hatinya udah nggak pendeta, hatinya udah bisnismen. Oh. Jadi mulai ngeliat nih, ini orang pantas dihormatin atau enggak, pantas dikasih atau enggak, dikasta di dalam hidupnya. Wah, ini kan ngeri. Jadi dia melayani untuk sesuatu. Betul. Bukan lagi Itu seperti dulu. Itu termasuk panggilan setengah lari. Karena nggak keluar dari profesinya. Iya. Tapi dia ada salah motivasi. Betul, motivasinya yang bergeser. Jadi bagus ini setelah jadi tengah lari ya. Jadi statusnya, casingnya masih pendeta, casingnya masih pelayan, gitu. Tapi ini hatinya udah pemusik, ya, pemuji, sama semua, setengah lari, gitu. Melayani nggak? Jadi mendingan sekalian aja. Mendingan lu udah stop dari gereja, ya di pub aja udah nyanyi, ya kan? Atau ikut kontestasi, betul nggak? Ya kan gitu. Itu kalau yang lari penuh itu kelihatan. Yang setengah lari yang paling bahaya. Kan apa? Akan membuat yang namanya pelayanan di mana mereka ada itu menjadi blunder. Jadi bahaya, jadi toksik ya. Toksik. Jadi sangkal diri, pikul salib, dan yang terakhir, iya, ikut Tuhan. Itu serupa dengan ya. Jadi kalau begitu kita ngomong ikut Yesus, artinya apa? Kontraknya mati. Kontraknya seumur hidup. Jadi panggilan itu tidak boleh hilang ya, harus kontrak seumur hidup. Dan yang namanya, kalau buat saya, tidak ada satu orang pun yang tidak dipanggil kok. Semua orang kan dipanggil. Dengan profesinya masing-masing. Dengan bagiannya masing-masing, dengan talentanya masing-masing. Semua. Kenapa? Karena kita semua hamba Tuhan. Ya. Profesi kita aja yang berbeda. Jadi ini bagus sekali hari ini. Saya berharap ya saudara semuanya belajar dari Pastor Sifki tentang panggilan ya. Jadi jangan jadi orang yang setengah lari dari panggilan, itu berbahaya. Dan jangan pernah tinggalkan panggilan. Memang kalau kita lihat sekarang banyak orang karena finansial, karena keluarganya meninggal ya. Pastor Sifki udah ngalami semua. Sampai yang terakhir saya juga sebagai sahabat datang waktu itu melihat, saya itu sedih, hampir nangis melihat keadaan ibu ya. Tapi dia sampai sekarang masih pegang panggilannya, masih jadi hamba Tuhan, masih menjadi kepala sidang, masih melayani untuk anak-anak yang ditinggalkan anak panti ya, dan juga masih khotbah dan tetap semangat. Nah ini yang harus kita contoh dalam hidup kita, saudara. Karena panggilan itu memulainya gak mudah, mempertahankan lebih gak mudah lagi ya.
mulainya susah nih ya. Mulainya kan berat loh. Sampai dia harus bayar sekolah aja susah semuanya. Apalagi mempertahankan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang nggak mudah. Ya, jadi bagi saudara yang lemah, yang sedang jatuh, yang mungkin hari ini melihat ini, mungkin kamu sedang kehilangan juga istri atau anak, atau sedang sakit, atau finansial saudara sedang mengalami masalah. Saya mau katakan sama saudara, tetap seperti dikatakan Pastor Sifki tadi, panggilan adalah kontrak mati. Jadi jangan pernah tinggalkan panggilanmu dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan pakai kamu, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa, sebuah anugerah yang luar biasa. Oke, saya bersyukur kita podcast hari ini dengan luar biasa, dan mungkin kita akan ketemu lagi di podcast akan datang bersama podcast Pastor Joe Israel bersama narasumber yang luar biasa. Dan biarlah podcast kali ini membuat kita kembali lagi kuat dalam panggilan kita. Dan itu juga menjadi berkat buat kita berdua. Kita juga harus kuat. Masih waktunya makin panjang. Pastor Siki masih panjang, saya juga lebih panjang lagi. Dan ini masih pertarungannya nggak mudah ya. Ke depan mungkin akan lebih banyak lagi tentang pengajaran, tentang keadaan manusia, tentang banyak saudara ya, hati manusia. Nah, kita harus berhadapan dengan begitu banyak hal. Tapi sekali lagi, panggilan adalah kontrak mati. Ya, saya berdoa kita semua diberkati Tuhan dan kita semuanya tetap melayani Tuhan. Makasih Pastor Sifki buat waktunya. Thank you. Senang banget loh Pastor sampai Saya juga senang. Sama-sama katakan semangat yuk. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Semangat.